Satu, dua, tiga. Jadi teman-teman, aku hari ini mau ngobrolin soal perfeksionisme karena tentu saja kenapa YouTube ini dibuat adalah cara aku melatih diri supaya aku nggak perfeksionis lagi. Nah, mungkin aku bakal cerita sedikit gitu ya. Aku tuh sebenarnya pengen bikin YouTube ini tuh udah dari lama gitu. Tapi karena perfeksionis dan bahkan aku sebenarnya udah pernah bikin kayak semacam 8 video gitu. Tapi karena aku belum nemu editor yang sesuai budget juga dan aku belum ada waktu juga untuk kayak hiring lagi gitu. Akhirnya 8 video itu tuh bener-bener terbengkalai gitu aja dan sekarang aku juga lupa filenya ada di mana gitu dan akhirnya ya udah deh aku bikin lagi tapi konsepnya tuh kayak mirip-mirip. Kalau teman-teman tahu mungkin The Wizard List yang kayaknya dia juga kalau misalnya bikin video tuh kayak apa adanya aja gitu terus di gitu ya aku juga pengen bikin kayak gitu terus aku mikir gimana kalau misalnya aku nggak usah mikirin hal-hal yang rumit, nggak usah mikirin hal-hal yang ribet, aku edit seadanya atau bahkan unedited, makanya di sini aku namain channelnya Unedited Mindset gitu ya. Ya udah deh, aku coba bikin gitu. Nah, karena memang channel ini diperuntukkan untuk nolong kita yang susah banget buat action supaya teman-teman juga tahu oh iya ya ada nih di tahun 2025 yang baru mulai bikin YouTube dan nggak mikirin perfeksionisme, nggak mikirin edit yang aneh-aneh gitu ya. Nah, semoga kita bisa mulai bareng, ini juga bisa jadi motivasi buat teman-teman dan aku bakal ngasih kayak semacam 5 tips yang personal, semoga teman-teman suka dengan tips-tips dari aku juga. Sebenarnya aku udah nulis di blog gitu ya, tapi aku bakal ceritain hal-hal yang berbeda gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen yang versi rapihnya, teman-teman boleh cek linknya ada di description. Tapi ini adalah beberapa tips yang benar-benar datang tuh dari diri aku dan cara aku pribadi dalam melawan perfeksionisme ini gitu. Yang pertama itu adalah belajar untuk berteman dengan kesalahan. Nah, ini tuh sesuatu yang aku temukan kayak di tahun 2020 gitu, karena aku sempat ada di keadaan yang cukup berat dan aku ngerasa kayaknya kalau misalnya aku bisa berdamai dengan kesalahan, akan lebih mudah buat aku ngelakuin action-action karena aku jadinya nggak takut lagi untuk berbuat salah gitu. Nah, dari situ aku mikir gitu, gimana ya caranya supaya aku bisa berdamai dengan kesalahan itu. Nah, aku sempat melakukan coaching dengan life coach waktu itu. Waktu itu aku belum tersertifikasi sebagai life coach gitu, tapi aku sempat ketemu sama life coach lain dan aku sempat di-coaching sama mereka dan akhirnya menemukan jawabannya adalah ternyata belajar untuk berteman dengan kesalahan itu sesuatu yang perlu dilatih gitu. Jadi, aku pernah menyengajakan diri untuk melakukan kesalahan-kesalahan kecil, kesalahan-kesalahan yang kayak misalnya aku ngegambar terus gambar aku jelek, tapi aku biarin gambar itu jelek gitu. Atau kayak aku, moto sebuah karya aku upload di sosial media dalam keadaan karya tersebut tidak sempurna atau nggak masuk standar yang sebenarnya aku inginkan gitu. Dan pada akhirnya lumayan berhasil teman-teman. Aku kira juga, aku kira itu tuh malah membuktikan ke diri aku bahwa aku nggak bisa, tapi ternyata justru membuktikan bahwa, oh salah juga nggak apa-apa. Kalau misalnya kita melakukan kesalahan, ternyata besoknya tuh dunia nggak kiamat gitu. Nah, sayangnya sebenarnya beberapa masyarakat kita atau orang-orang di sekitar kita gitu ya, itu banyak banget yang hidupnya tuh hobinya tuh memang mengkritik gitu karena mereka mungkin sudah terlalu biasa mengkritik dan akhirnya kita tuh ada di lingkungan yang penuh kritik. Nah, jujur aja ketika aku berada di lingkungan yang penuh kritik tersebut, itu tuh malah bikin aku semakin bete dan semakin susah gitu ya untuk melakukan action karena rasanya kayak, duh kalau misalnya ngelakuin ini nanti orang ngomong gini, kalau aku ngelakuin itu tapi nanti orang ngomong apa kayak gitu. Dan sebenarnya agak susah juga ya kalau misalnya kita mau ignore what people say karena telinga kita kan dibuat terbuka ya teman-teman ya. Dan pada akhirnya ada kata-kata orang-orang apalagi orang-orang yang sebenarnya aku sayang gitu ketika mereka berkata sesuatu yang menyakitkan itu jadi masuk ke dalam hati tuh semakin dalam. Sebenarnya, mmm, kalau misalnya aku lihat-lihat lagi gitu ya, orang-orang yang memberikan kritik tersebut itu bukan orang-orang yang pernah melakukan yang kita lakukan. Karena kalau misalnya mereka pernah ada di posisi kita,
mereka pasti nggak mungkin ngeritik, mereka akan lebih memberikan support atau pandangan lain yang secara energi juga pasti kerasanya lebih positif gitu. Sementara orang-orang yang ngeritik itu sebenarnya mereka yang insecure, mereka yang takut ngelihat kita kayak kesuksesan kita itu seperti mengancam keberadaan mereka gitu. Aku sih ngerasanya gitu. Dan pada akhirnya perlu kita yang sadar dan memilah-milah lagi mana yang sebaiknya kita dengar, mana yang sebaiknya kita lepaskan aja, kita let go aja. Oke, yang nomor dua itu adalah belajar untuk memproses kekecewaan. Kalau kita ngelakuin kesalahan itu kan pasti kita kecewa ya sama diri kita sendiri. Terus dikit terusnya kita pengen ngomong kayak, nggak lagi-lagi deh, kayaknya aku nggak akan pernah ngerjain action itu lagi deh, kayaknya aku udah capek kalau misalnya harus terus berusaha gitu ya. Tapi sebenarnya teman-teman rasa kecewa itu sangat bisa untuk diregulasi. Karena jangan sampai karena kekecewaan kita, terus juga tuh kita mengaitkan si kesalahan kita tersebut tuh sebagai identitas. Kayak misalnya kita salah dalam melakukan public speaking gitu ya. Terus gitu waktu kita salah, kita langsung ngomong kayaknya aku nggak akan pernah bisa deh public speaking gitu. Nah itu sayang banget kalau misalnya kita akhirnya menjadikan oh kesalahan itu tuh punya identitas gitu ya dalam diri kita. Padahal itu sesuatu yang berbeda dan kekecewaan itu adalah sebuah perasaan yang mana itu bisa kita regulasi gitu. Nah, untuk cara meregulasi kekecewaan, biasanya itu adalah belajar lagi dari kesalahan tersebut. Jadi, kita melihat kesalahan tersebut itu sebagai sebuah data yang bisa kita olah, yang bisa kita pelajari lagi. Supaya next time, oh ya kita tahu nih dari sini ada pembelajaran unik apa sih dari kesalahan yang kemarin, apa sih sebenarnya yang Tuhan atau universe ingin katakan ke kita ketika kita melakukan kesalahan tersebut gitu. Apalagi biasanya kan kita baru tahu salah bener atau kayak dampak dari kesalahan kita itu adalah di akhir gitu ya. Jadi sebenarnya keputusan terbaik itu tetap keputusan yang kita buat saat itu. Jadi ya kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman juga pengen mencari kayak mentor, pastiin mentor yang mereka udah pernah melakukan hal yang kamu lakukan. Jadi enak kalau misalnya ditanya gitu ya. Ketika memberikan saran juga pasti dia akan memberikan saran nih yang benar-benar berharga juga dan sesuai sama apa yang kita butuhkan. Oke, yang ketiga itu adalah kita perlu buat menghindari kata-kata toksik. Kata-kata toksiknya apa aja? Ada dua, ada harusnya sama yang kedua itu adalah kenapa. Kalau aku mau bahasnya dari yang kenapa dulu deh. Sebenarnya kalau misalnya kayak kita nanya atau misalnya ditanya sama orang, kenapa sih kamu ngelakuin itu gitu, itu tuh rasanya tuh seperti terkonfrontasi gitu, seperti apa yang kita lakukan itu dipertanyakan, seperti perasaan kita ketika kita memutuskan itu jadi dikerdilkan gitu dengan pertanyaan tersebut gitu. Nah hati-hati, sebaiknya juga kita nggak terlalu banyak kalau misalnya kita lagi mau action gitu ya, mungkin kita memang perlu why dalam menjalankan sesuatu, tapi ketika kita taking action atau misalnya itu sesuatu yang sudah berlalu, bertanya, kenapa ya waktu kemarin aku ngelakuin itu tuh kadang nggak terlalu ngebantu juga gitu loh teman-teman. Jadi kita bisa cari kayak apa sih sebenarnya yang perlu kita lakukan kalau misalnya ada kejadian seperti masa lalu lagi. Jadi kita ganti ke kata apa. Nah itu tuh biasanya lebih banyak opsi. Kita nggak menuduh ke satu reason aja gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongnya kenapa tuh biasanya ya kita cuman kayak nyari satu reason doang untuk dipersalahkan gitu dan itu sayang banget gitu. Nah, untuk kata yang kedua itu adalah harusnya. Nah, harusnya tuh jadi toxic itu karena sama sih kayak kita tuh berusaha untuk meramal kalau misalnya kita ada di timeline yang berbeda, kalau misalnya kita tidak melakukan action tertentu, sebenarnya outcome-nya tuh bakal seperti apa sih? Yang which is kita nggak akan pernah tahu, nggak pernah ada yang ngasih tahu gitu ya. Dan sayang banget kalau misalnya otak kita terus-terusan berkutat ke kata-kata harusnya, harusnya, harusnya gitu. Padahal kita juga nggak akan tahu gitu ya. Kadang-kadang memang kita perlu buat bertindak tuh sesuai dengan kata hati gitu ya atau enggak kayak kadang-kadang kita udah melihat logika-logika tertentu, kita udah punya knowledge tertentu dan pada akhirnya memang kita nggak sanggup melakukannya kayak gitu dan akhirnya kita melakukan kesalahan and it's okay, it's normal dan kalau aku lebih senang mengganti kata harusnya itu menjadi kata perlu gitu, mirip sama yang tadi gitu ya. Sebenarnya aku perlu melakukan apa sih kalau misalnya aku dapet keadaan yang serupa dengan keadaan yang aku salah kemarin itu, kayak gitu.
Yang keempat adalah delay gratification. Sebentar. Oke, yang keempat adalah delay gratification. Hasil itu nggak selalu instan, dan kadang-kadang ketika kita perfeksionis, kita langsung jadi kayak nunggu-nunggu gitu ya. Mana nih hasilnya, mana nih yang kemarin aku udah usahakan, dan sayangnya beberapa usaha juga tidak memberikan hasil yang setimpal ya teman-teman. Jadi kadang-kadang kita perlu untuk kayak fokus pada progres, terus udah gitu let go hasilnya kayak gimana, ya udah kita ikhlaskan gitu ya. Terus lebih fokus dalam menikmati proses daripada nunggu-nunggu si hasilnya gitu. Karena memang kita nggak tahu hasilnya datangnya kapan. Kita juga nggak tahu hasilnya nanti datangnya tuh seperti apa. Yang bisa kita coba lakukan itu adalah bekerja semaksimal mungkin gitu. Dan bekerja semaksimal mungkin itu beda dengan perfeksionisme. Bedanya itu adalah kita tidak mengharapkan outcome tertentu, tapi lebih ke ya udah kita lakuin dulu, terlepas nanti outcome-nya seperti apa kita terima dan kita pelajari kayak gitu. Jadi banyak-banyak kayak, kalau aku pribadi sih aku lebih seneng untuk mengurangi aktivitas sosial media supaya kita bisa tegas ngomong ke diri kita sendiri bahwa stop, stop mata dan telinga, gak usah banding-bandingin kemampuan diri dengan orang lain atau misalnya dengan target lain, yang penting kita udah melakukan apa yang kita bisa. Terus yang terakhir adalah berdamai dengan ambisi. Nah, aku paham banget. Kadang-kadang kayak ada sebuah goals yang rasanya tuh kita harus mencapai ke goals tersebut untuk akhirnya kita merasa sukses. Kita jadiin goals tersebut itu sebagai milestone, seperti kayak anak tangga gitu. Terus rasanya tuh kalau misalnya step ini nggak ada tuh kita belum sukses itu. Padahal sebenarnya banyak jalan menuju Roma ya teman-teman ya. Jadi selalu ada cara supaya kita bisa mendapatkan outcome yang kita inginkan. Dan bisa jadi juga ketika kita fokus pada prosesnya, outcome-nya tuh bisa jadi lebih baik, atau misalnya outcome berbeda yang seru juga gitu, nggak ada masalah gitu. Nah, kalau aku sih sebenarnya seneng untuk menjadi kayak lebih fleksibel, dan aku melihat apa yang ada di sekitar aku aja untuk dijadikan source, daripada aku harus mencari-cari sesuatu yang nggak ada gitu. Dan aku kayak ya udah sabar aja gitu ya. Aku cari step-step yang lebih kecil, yang lebih doable, daripada aku menjadikan satu buah goals itu sebagai milestone. Aku paham sih, tapi sebenarnya emang ada beberapa goals yang aku pikir boleh nggak sih aku touch down dulu di goals tersebut gitu, boleh nggak ya kalau misalnya aku menjadikan goals tersebut itu milestone. Sebenarnya nggak masalah gitu ya, waktu itu sih akhirnya yang aku jadikan milestone itu adalah sesuatu yang memang sudah pasti akan aku dapatkan, jadi aku nggak akan ngerasa terlalu tersakiti gitu dengan milestone tersebut. Nah, itu adalah beberapa pembelajaran tentang perfeksionisme yang sudah aku pelajari. Semoga ini bisa membantu teman-teman, dan teman-teman bisa lihat bahwa video ini banyak ketidaksempurnaannya. Ada aku ngomongnya masih kayak gitu ya. Terus mungkin teman-teman juga ngelihat ini juga bukan video yang sangat terarah seperti video lain. Jadi harapannya teman-teman bisa lebih percaya diri untuk bikin karya yang lebih bagus dari aku. Teman-teman bisa bikin tulisan yang lebih bagus dari aku, karena lihat ya teman-teman, ada yang apa adanya pun tetap ku upload. So, itu aja sih buat video pertama ini. Happy banget, semoga teman-teman bisa menonton sampai akhir, teman-teman betah. Mungkin itu dulu. See you next time. Bye.